sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Try to ride, they know the memo. Hai lur, kembali lagi bersama saya Ung Kamedi di channel terkacau lagi debut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayo gaskan. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya, yang dimana aku mau ngebahas tentang musola yang dicoret-coret gitu oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Dan aku nggak tahu maksudnya apa gitu loh. Akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ya berita-berita kayak gini. Kemarin aja aku dengar di Bandung ada yang merusak musola atau masjid. Dia ngaku orang gila gitu kan. Orang gila aku ngaku. Ada ya orang bilang aku. Oke, aku nggak tahu sih kalau masalah soal berita itu, tapi di sini aku mau ngebahas soal berita yang di Tangerang ya. Perusakan musola di Tangerang. Oke. Nah, jadi ceritanya gini guys. Pada jam 12 siang zuhur gitu, mungkin ada yang mau sholat ke musola tersebut. Dan keadaan musola tersebut masih aman-aman aja, belum ada coretan apapun dan masih bersih seperti awal. Nah, setelah orang yang sama kembali untuk sholat asar di masjid itu atau musola itu, seketika ya aneh, kok musolanya udah seperti ini, udah ada coretan-coretan, udah ya pokoknya udah rusak lah gitu. Dengan coretan-coretan kayak gitu. Aneh dong, direkam dong sama orang tersebut. Rekamannya seperti ini guys, kita lihat ya. Oke. Nih. Oke, ini mungkin kesetnya atau apa ya, ini keset gitu. Apakah apa? Tulisannya tidak ridho. Maksudnya apa ya? Terus di sini juga ada sajadah yang dipotong, mungkin ada coretan X gitu. Maksudnya apa ya kayak gitu ya? Terus kita lihat lagi ada sajadah coret-coret X. Di dindingnya ada tulisan anti apa ini? Oh, nggak kelihatan guys. Oke, di sini dulu saya kafir katanya. Di bor atau di papan tulis ya. Oke. Nah, yang di dinding itu mana, nggak kelihatan. Anti khilafah agama. Anti khilafah agama. Oke. Terus kita lihat lagi di pinggirnya, apa itu ya? Kita lihat. Oke. Nah, di sini ada anti-Islam. Islamnya dicoret. Oke. Oke. Islam tidak diridhoi. Maksudnya apa ya? Oke. Di sini ada lafaz Allah dia tulis tapi dicoret di lantai ya ini ya. Kita putar lagi. Oh, tulisannya apa itu ya? Ini Al-Qur'an dicoret X. Oke, di sini ada lambang plus. Lambang plus atau apa ya ini ya? Oke. Mana lagi? Ini seluruh masjid ya. Maksudnya seluruh ruangan itu coretan semua. Oke. Islam tidak diridhoi. Maksudnya apa ya? Kaligrafi pun dicoret-coret X. Kenapa ya? Kayak aku bingung sama orang yang kayak gini gitu loh. Maksud dan tujuannya itu apa? Oke, ini ada lagi ya videonya ya. Aduh. Oke, ini ya bentuk dan gambaran pada musola atau masjid ini. Kayak gini. Oke guys. Nah, itu ya gambaran atau coretan yang udah pelaku itu lakukan. Dan aku juga nggak tahu ya motifnya apa dan itu tuh kenapa. Dan setelah kejadian ini direkam sama salah satu orang di situ, mungkin langsung melapor ke pihak berwajib. Langsung pihak berwajib pun
melakukan olah TKP atau pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau mungkin CCTV juga, karena bisa jadi petunjuk. Dan tidak kurang lebih dari 4 jam polisi langsung bisa menangkap pelakunya guys. Dan pelakunya aku kaget banget, umurnya itu masih 18 tahun, 2 tahun lebih muda dari aku ya. 18 tahun, oke, itu aduh, umur-umur yang masih gampang untuk ya. Dan entahlah ya, ditanya dong sama polisi, ini motifnya apa? Dan kenapa Anda melakukan hal ini? Mungkin belum bicara atau gimana, dan polisi pun belum mengetahui motif pastinya itu seperti apa. Tetapi dia ada bilang dia belajar agama dari YouTube. Dan dia berkata bahwasanya dia melakukan hal ini itu adalah kebenaran. Kayak aneh banget gitu, dia menganggap hal yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Oke. Mungkin anak yang masih usianya 15 tahun aja udah tahu gitu bahwasanya itu teh hal yang nggak boleh. Kalau misalkan nyoret-nyoret sesuatu, apalagi masjid, apalagi Al-Quran, apalagi sejadah tadi kan, terus tulisannya kayak gitu. Mungkin aja ini ada sesuatu di balik orang tersebut. Kita nggak tahu ya sesuatu itu apa. Dan nggak mungkin lah ada orang yang ujuk-ujuk melakukan hal itu. Nggak mungkin. Dan pasti ada sesuatu yang mendorong dia, atau mungkin pikiran dia yang membuat dia kenapa bisa melakukan hal itu. Kalau misalkan manusia yang pada umumnya seperti kita, kayak ngapain sih harus nyoret-nyoret masjid gitu kan? Ngapain harus melakukan hal itu? Iya kali masih boy gitu dicoret-coret, itu kan rumah Allah gitu ya, tempat ibadah, kayak gak seharusnya kayak gitu. Dan aku selalu berdoa untuk keselamatan para ulama, karena dari kemarin kan udah ada ya perihal kayak gini, kasus-kasus yang kayak gini kan, dari Syekh Ali Jaber, terus dari yang ada di daerah mana gitu kan. Dan dari kejadian ini kita harus lebih hati-hati lagi ya guys ya, dengan adanya orang-orang yang mencurigakan. Kita harus bisa untuk wah ini aneh nih orang gitu, bisa berpikir kayak gitu. Dan kita harus menjaga para ulama yang ada di daerah kita, karena ya rawan seperti hal-hal yang kemarin terjadi kan seperti itu. Nah, untuk rumah si pelaku pun gak jauh dari lokasi, hanya sekitar 50 meter. Dan ya, jelas masih warga orang situ. Oke, jadi gitu aja guys ya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, para ulama, orang tua kita, saudara-saudara kita yang jauh maupun dekat. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah, amin ya, dimanapun berada. Oke, jadi gitu aja guys yang bisa aku jelaskan tentang coret-coret pada musola atau masjid yang terjadi di Tangerang. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua ya guys ya. Nah, untuk pembahasan kedua di sini aku mau ngasih tahu dan mungkin ya ngasih kebenaran aja sih di sini ya, klarifikasi gitu, walaupun tidak dengan orangnya. Nah, jadi gini guys, ada yang ngasih info ke aku, ngirim salah satu video gitu. Dan videonya itu seperti halnya dua sejoli ya. Jadi di depannya itu adalah cover seorang wanita, dan di dalamnya itu video, entah itu wanita tersebut atau bukan. Tetapi di sini aku mau menjelaskan bahwasanya itu video bukan wanita yang ada di cover. Jadi si cover fotonya itu adalah orang lain yang kita nggak tahu itu siapa. Aku juga nggak tahu itu siapa. Dan yang di dalam videonya itu adalah orang yang sama seperti yang kemarin Cimoy. Jadi Cimoy disama-samakan dengan video yang ada di dalam situ. Nah, si orang ini juga sama disama-samakan atau dihubung-hubungkan dengan video yang ada di dalam situ. Jadi video yang disangka Cimoy sama yang disangka cewek ini itu adalah video yang sama. Nah, jadi itu bukanlah Cimoy dan bukanlah wanita yang ini. Mungkin ya itu yang bisa aku jelaskan. Karena aku juga nggak pengen sih, kasihan juga ada orang yang dipitnah sama orang dengan dijelek-jelekan kayak gitu ya. Semoga kita semua yang pernah upload foto di sosial media manapun tidak disalahgunakan oleh orang lain untuk membuat hal-hal keviralan kayak gitu. Karena aku tahu motif orang tersebut itu kalau bukan karena dendam, ya karena pengen viral gitu. Wah gue punya nih video ini, wah gue punya nih video ini. Padahal itu tuh memang buatan-buatan seseorang tersebut yang pengen kayak dianggap keren, anjir punya video kayak gitu loh. Padahal itu tuh bukan orang yang sama isinya begitu. Jadi yang tercemar, jadi yang malu itu orang yang ada di cover tersebut begitu. Oke, jadi gitu aja guys ya.
yang bisa aku jelaskan. Dan kalau misalkan itu menimpa diri kita, semoga langsung ada kebenaran. Seperti di video Uung Komedi ini, pasti selalu ada kebenaran karena aku bakal mengungkap kebenaran, oke? Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan. Terima kasih buat kalian yang selalu ngasih info. Kalau ada yang mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar atau DM di Instagram @uungkomedi28. Oke, terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, good enjoy. Get them